Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Creepy Greeting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan seram. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang berjudul Tumbal. Dan cerita ini saya dapatkan dari Twitter dengan nama akun @korean666. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link saya taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitter sang penulis untuk sebuah apresiasi kepada sang penulis cerita ini. Bersama saya, Bang Yon, mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini tepatnya berawal ketika aku kelas 6 SD, tepat ketika akan masuk di semester genap. Kala itu, aku ingat banget, hari Sabtu, aku dan keluarga pergi ke rumah saudaraku yang kebetulan akan melaksanakan resepsi pernikahan. Istilahnya kalau di Kayu Aro, itu rewang. Mungkin di beberapa daerah juga sama. Semua berjalan semestinya. Aku happy, mereka juga happy. Kami menikmati malam dengan alunan musik dangdut ala-ala musik di kondangan. Malam pun berlalu, hingga sinar matahari pagi datang. Suara berisi ibu-ibu yang sedang memasak dan beraktivitas di dapur pun terdengar dan membangunkan tidur lelapku. Aku pun bangun, meminta handuk kepada ibuku. Karena semua pakaian termasuk handuk dimasukkan ke dalam satu koper yang sama. Berhubung di rumah saudaraku sedang ramai sekali, dan pasti kamar mandi akan sangat dibutuhkan di sana. Aku pun disuruh mandi di tempat pemandian umum. Di sana kami menyebutnya sebagai BAK. Dibekali dengan satu helai handuk dan peralatan mandi lainnya. Aku pun mandi di bak tersebut. Seperti di tempat pemandian umum lainnya, pasti ada sekat pembatas antara wanita dan laki-laki. Yang membedakan mungkin adalah di tempatku mandi tidak terdapat atap. Itu saja. Selesai mandi, aku pun berbenah seperti biasanya. Tak lupa sarapan dengan ibu, juga budi-budiku yang lain. Setelah cukup siang, aku pun berpamitan untuk pergi bermain. Maklum umur segitu, aku pun pergi bersama dengan keponakanku. Disinilah semua hal yang tidak aku inginkan itu bermula. Aku bermain dengan keponakanku, juga dengan salah satu anak desa di sana. Sebutlah nama desanya adalah Desa Tua. Ketika sedang asik bermain sepeda, 1, 2, 3 tangga yang terlompati, mataku terpaku pada sebuah onggokan kertas berwarna yang tergeletak di atas tanah. Secara spontan, aku mendekatinya. Lihat apa yang aku dapat. Aku mendapatkan uang sebesar 32.000. Pada tahun itu, 32.000 adalah uang yang lumayan besar nominalnya. Kalau untuk rental PS, bisa dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore lah kurang lebih. Aku pun berteriak kepada keponakanku dan temanku. "Cah, aku nemu duit!" Kataku berteriak dengan keadaan uang yang terlilit karet masih kugenggam erat. Tanpa babi bu, mereka langsung berlari mendekat ke tempatku berdiri. Aku pun membagi kepada mereka. Masing-masing aku beri 5.000. Selebihnya, kupakai jajan dan rental PS kala itu. Semua berjalan lancar. Bahkan, siang itu aku sangat bahagia. Bisa beli jajan banyak dan main PS tanpa harus dibentak oleh ibuku terlebih dahulu karena meminta uang untuk main PS. Namun, wajah ceria itu berubah ketika kumandang azan asar selesai. Aku jatuh sakit, tanpa sebab, demam dan panas tinggi tentu saja. Ibuku tidak begitu panik. Ya mungkin ibuku beranggapan aku hanya kecapean karena terlalu lama bermain. Akhirnya, aku pun dibaringkan di atas ranjang di salah satu kamar di rumah saudaraku. Namun, suhu badanku tidak membaik secepat pikiran ibuku dan saudaraku yang lain. Malah tambah semakin tidak jelas. Hingga pada akhirnya,
Aku dibawa pulang ke rumah oleh nenekku. By the way, aku dari kecil memang dirawat oleh nenekku. Jadilah aku pulang dengan nenekku, juga ditemani oleh keponakanku. Namanya Indra. Kami pulang menggunakan angkutan umum. Yang aku taksir itu adalah angkutan umum terakhir karena jam sudah hampir menunjukkan jam 5 lebih. Sedangkan ibuku masih di rumah saudaraku karena tidak enak jika harus pulang lebih awal. Setelah maghrib, hampir jam 7 kami sampai di rumah. Keadaanku saat itu sudah cukup membaik. Panasku juga sudah tidak terlalu tinggi. Aku dibaringkan di ruang TV yang sudah dialasi dengan kasur. Nenekku pergi ke belakang untuk membuat beberapa ramuan tradisional, semacam bawang merah yang dikasih minyak lampu. Konon katanya manjur. Beberapa jam berlalu, kami pun tidur. Aku bersama dengan nenekku dan Indra. Kurang lebih jam 12:30 malam. Aku terbangun. Badanku terasa baik-baik saja, bahkan tidak seperti sebelumnya. Aku diam memandang ke langit-langit, mencoba untuk tidur kembali. Tiba-tiba, terdengar suara seperti seseorang sedang memasang paku. Aku terkejut. Aku coba membangunkan nenekku. "Nyangopo ya ini tangian?" Yang artinya, "Kenapa jam segini bangun, Yan?" Tanya nenekku yang ternyata tidak tidur secara lelap. "Lesu, Nek." Yang artinya, "Lapar, Nek." Jawabku yang tidak sesuai dengan niat sebelumnya. Padahal sebelumnya aku ingin berkata, "Di luar ada apa?" Namun yang keluar ucapan lapar. Aku bingung, kenapa bisa begini? Tanpa babibu, nenekku membuka selimutnya. Namun aku justru berdiri dan pergi menuju ke dapur sendiri. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan badanku digerakkan oleh seseorang. Aku bisa melihat sekitar, bahkan mendengar. "Wes tak mangan dewe," yang artinya, "Udah, aku makan sendiri." Jawabku dengan nada yang tinggi. Aku melihat nenekku terdiam, seakan bingung dengan sikapku. Kenapa? Heran? Aku tidak pernah berkata aku di dalam keluargaku. Aku selalu menyebut diriku dengan sebutan nama. Nenekku pun beranjak dari kasur, mendekatiku, dan menyentuh dahiku. "Wis mari toh," yang artinya, "Udah sembuh toh," kata nenekku. Aku hanya diam melotot, sambil makan seperti biasa. Hal yang tidak aku pahami adalah, kenapa aku bisa makan padahal aku tidak merasa lapar sama sekali. Lagi, aku seakan digerakkan oleh seseorang. Makanan di piring pun tidak habis. Aku tiba-tiba meninggalkannya dan kembali tidur, tanpa berkata apapun. Aku tahu, aku melihat, tapi aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Akhirnya, aku biarkan diriku untuk tertidur. Meski sebenarnya aku masih bingung dengan kejadian sebelumnya. Entah berapa lama aku diam, hingga akhirnya aku tertidur. Di pagi harinya, sekitar jam 8 pagi, badanku kembali panas. Hal yang pertama aku sadari adalah aku sudah tidak berada di rumah, melainkan aku berada di rumah nenekku. Aku melihat dengan jelas, ada seseorang anak kecil yang berlarian di kamar nenekku. Dengan polos aku bertanya, "Iku sopo?" Yang artinya, "Itu siapa?" Tanyaku. Kali ini aku sendiri yang bertanya. "Sopo?" Yang artinya, "Siapa?" Nenekku kembali bertanya. "Iku loh, Nek, enek cah cilik pelayon yang kamar." Yang artinya, "Itu loh, Nek, ada anak kecil berlari di kamar." Jawabku dengan nada kembali tinggi. Nenekku tidak menjawab. Aku kembali melihat anak kecil tersebut. Namun anak tersebut menjadi lebih besar. Secara perlahan berubah menjadi lebih besar, tapi tetap dengan wajah anak kecilnya. Hal yang aku sadari dan membuatku takut adalah kakinya yang terbalik. Aku ingin mengalihkan pandanganku dari apa yang aku lihat, namun tidak bisa.
Badanku seakan mematung dengan sendirinya. Dia tersenyum denganku. Saat itu nenekku berjalan membawa makanan ke kamar. Anak kecil itu bergerak mendekat, seakan-akan ingin memukul kepala nenekku. Sontak aku berteriak, "Ojo!" Yang artinya, "Jangan!" Nenekku terkejut. Seketika itu pula aku tidak bisa melihat apapun, bahkan mendengar. Kesadaranku kembali menghilang. Entah aku tertidur atau apa. Namun tak lama kemudian kembali sadar dengan suara yang sama seperti malam hari sebelumnya. Ada suara seperti orang sedang memasang paku. Keras sekali. Suara itulah yang kembali membuatku tersadar. Mataku terbuka. Aku melihat nenekku sedang sholat. Namun aku melihat jam masih jam 9 pagi. Sholat apa? Pikirku saat itu. Mungkinkah sholat duha? Seakan tak pernah tahu aku bahwa nenekku pernah sholat duha. Bahkan beliau tidak tahu. Lagi, aku tidak bisa mengendalikan apa yang aku perbuat. Aku berlari keluar seperti orang ketakutan. Sembari menangis, aku berlari keluar rumah. Ada hal aneh yang kulihat. Aku melihat ada beberapa mobil yang bertabrakan di jalan raya. Batu-batu besar berbenturan. Suaranya keras sekali, membuat telinga menjadi peka. Aku pun berlari ke rumahku. Masih tidak bisa mengendalikan diri. Ketika aku baru masuk rumah, seakan ada hal yang keluar dari tubuhku. Saat itu juga, aku baru sadar dan bisa mengendalikan tubuhku. "Ngopo playon?" Yang artinya, "Kenapa lari-lari?" Tanya ibuku yang sedang bersiap-siap untuk bekerja. "Nenek ngamuk," kataku yang di luar dugaan. Aku tidak tahu kenapa aku bisa berkata demikian. Mulutku kembali tidak bisa dikendalikan. Mulutku pun bercerita ke sana kemari yang aku sendiri lupa apa yang aku ucapkan saat itu. Ngelantur pokoknya. "Wes turu wae kono, benteng mari. Mamak balik sore." Yang artinya, "Udah, tidur sana, biar cepat sembuh. Mamak pulang sore," kata ibuku. "Oh iya, nenek ojo kon rene." Yang artinya, "Oh iya, nenek jangan suruh kesini," jawabku ketus. Sejak kejadian di pagi hari itu, aku seakan tidak suka melihat sosok nenekku sendiri. Seharian itu, aku tidak sadar apa yang telah terjadi padaku dan di sekitarku. Aku hanya bisa mendengar saat itu. Yang aku dengar hanya suara TV. Sesekali suara pukulan besi yang beradu. Yang aku tak tahu berasal dari mana. Yang aku ingat, di sekitar rumah memang tidak ada orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Karena rumahku memang jauh dari tetangga. Satu-satunya tetangga terdekat hanyalah gedung sekolah yang sudah ditinggal cukup lama. Semak belukar ada di mana-mana. Di sore harinya, menjelang maghrib, lagi-lagi aku bertingkah aneh, tanpa bisa aku kendalikan, seperti orang gila yang sedang mengamuk. Nenekku panik. Orang tuaku belum pulang kerja. Akhirnya, nenekku memanggil beberapa tetangga untuk membantu menenangkan diriku. Aku melihat banyak orang di rumah. Rasanya malu sekali. Aku seperti orang gila yang sadar namun tidak bisa mengendalikan tubuhku. Kalian boleh beranggapan bahwa aku hanya berdelusi karena sedang sakit. Tak apa, itu wajar. Karena aku juga mendengar dari beberapa tetangga berkata, "Dipasung wae Rian, wedine kok ngamuk meneh." Yang artinya, "Dipasung aja Rian, takutnya nanti ngamuk lagi," kata tetanggaku. Aku ingat sekali ucapan itu. Aku ingin menjawab, namun tak bisa. Aku hanya bisa tertawa. "Ojo, daerah Edan," yang artinya, "Jangan, dia tidak gila," jawab nenekku mencoba untuk melindungiku. Akhirnya, setelah azan maghrib, aku baru bisa mengendalikan tubuhku lagi. Aku bingung harus berkata apa saat itu. Yang aku rasa hanyalah lapar. Tidak lama dari itu, ibuku pulang bersama dengan bapakku. Mereka pun heran kenapa di rumah sangat ramai. "Loh,
Enek opo? Tumben akeh dayu iki. Yang artinya, loh, ada apa? Tumben banyak tamu, kata ibuku seolah sedang berbahasa basi. Alah, iki nyambangi Rian. Yang artinya, alah, ini menjenguk Rian, kata salah satu tetanggaku. Namun, salah satu tetanggaku yang lain dan baru datang pula dengan ragu berkata, "Telukno Buya Junaidi yu, wedine iki koyok cah ngisor kae." Yang artinya, panggilkan Buya Junaidi, Kak. Takutnya ini seperti anak bawah itu, kata tetanggaku sedikit takut. Loh, Rian ngopo memangnya? Cah ngisor kae opo? Yang artinya, loh, Rian kenapa? Anak bawah itu kenapa? Tanya ibuku dengan wajah bingung. Enek cah ngisor dadi tumbal pesugihan, perkorone ya podo karo Rian, bocah untuk duit ning dalan. Yang artinya, ada anak bawah jadi tumbal pesugihan, perkaranya sama seperti Rian, dia dapat uang di jalan, jawab tetanggaku itu. Kita beralih sedikit ke cerita tetanggaku secara detail. Beberapa hari sebelum aku jatuh sakit, ada seorang anak yang berada di desa sebelah mendapatkan uang di jalan yang tidak jelas berapa nominalnya. Tidak lama setelah ia dapat uang itu, sama sepertiku, ia jatuh sakit. Namun, berbedanya, proses lebih cepat. Sehari setelah itu, hidungnya keluar darah. Mata dan juga telinganya pun sama. Keluar darah yang tidak bisa dibilang sedikit. Akhirnya, di pagi hari, nyawanya pun tak tertolong. Mendengar cerita dari tetanggaku, tanpa babi bu, ibuku berlari memanggil Buya Junaidi. Beliau adalah seorang buya yang biasanya mengobati orang sakit dengan kasus sepertiku. Tidak lama setelah itu, Buya pun datang bersama dengan ibuku. Beliau mendekatiku dan memegang pundakku. Hal yang aku lakukan kala itu adalah menatap Buya secara tiba-tiba dan seperti tidak suka. Sama halnya kala itu aku melihat nenekku. Ya, aku tidak lagi bisa mengendalikan tubuhku. Hanya mendengar dan melihat Buya hanya terdiam memegang pundakku dan melihatku. Tak lama, ia meminta segelas air untuk bisa diminum. Ya, tentu dengan bacaan yang ia tahu. Jadilah air itu aku minum. Setelah itu, aku dibaringkan di atas tempat tidur. Entah apa yang terjadi. Aku pun terlelap. Mungkin aku sudah sembuh. Ternyata aku salah. Kembali, setelah jam 12 malam, aku terbangun dengan ucapan yang sama. Aku lapar. Dengan tatapan tak suka pastinya. Setelah selesai makan, aku kembali tidur. Lagi dan lagi, terdengar suara pukulan besi sama seperti sebelumnya. Aku berdiri, memanjat terali jendela. Di situ aku tertawa, selayaknya orang gila. Aku sendiri malu jika harus mengingat kembali kejadian itu. Hal yang membuatku tersentuh adalah melihat kedua orang tuaku yang sedang membaca surat Yasin, yang ditujukan padaku pastinya. Bisa dibayangin dong, betapa sedihnya aku saat itu. Namun, aku tidak bisa berbuat apapun. Ingin berteriak, tapi mulut hanya bisa meracau tidak karuan. Mudun Yan, mudun wis wengi, yang artinya, turun Yan, turun, udah malam, kata ibuku. Aku ora Rian, yang artinya, aku bukan Rian. 2 hari berlalu. Setiap malam dan hampir setiap mata terbuka, aku selalu bersikap serupa orang gila. Tertawa sendiri, berbicara semaunya. Selama itu pula setiap malamnya, aku selalu mendengar lantunan surat Yasin yang keluar dari lisan ibu dan bapakku. Ya, itu sudah 3 hari. Aku dinyatakan gila oleh orang kampung. Sosok anak kecil berkaki terbalik juga masih sering berseliweran di depanku. Aku ingat betul, saat itu sudah hari Rabu. Ingat,
Aku berkata di hari pertama aku sakit. Aku melihat ada kecelakaan yang terjadi di jalan raya dan beberapa hantaman bebatuan. Percaya atau tidak, hal tersebut itu terjadi di hari Rabu. Yang pertama kecelakaan mobil, dan yang kedua ada bebatuan yang dihancurkan untuk pembuatan jalan. Apa itu kebetulan? Bisa saja itu kebetulan. Tapi tidak hanya itu. Malam harinya aku bermimpi melihat kerabatku sedang tertimpa masalah yang konotasinya mengundang keramaian. Hari Rabu itu juga kerabatku tertimpa masalah yang mengakibatkan keramaian. Bukan kriminal. Aku tidak bisa menyebutkannya. Aku benar-benar tidak tahu harus mempercayai atau tidak. Aku berharap itu kebetulan. Tapi 3 kejadian sekaligus terjadi. Tentu tidak bisa dianggap kebetulan. Di malam harinya, malam Kamis berarti, ibuku membawa orang pintar untuk mengobatiku. Pada saat itu setelah sholat Isya, orang pintar itu datang. Sebenarnya dia juga tetanggaku. Aku saat itu masih sadar, bahkan tidak merasa sakit sama sekali. Jadilah setelah berbasa-basi, aku dipanggil oleh orang pintar itu. Namanya Parman. Aku memanggilnya Pak D. Parman. Ketika aku mendekat, seketika itu pula aku kembali kumat. Tidak lagi bisa mengendalikan diri. "Piye?" kataku. "Loh, lah piye? Kene sing kudu takon kono. Sampeyan iku sapa?" Yang artinya, "Loh, lah gimana? Aku yang harusnya tanya situ. Anda itu siapa?" Kata Pak D. Parman santai. "Aku tuh sopo-sopo. Aku mau ngungsi delok." Yang artinya, "Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma ngungsi sebentar," kataku. Ya, aku bisa mendengar dan melihat. Itu saja yang aku bisa ketika aku kumat. "Enek perlu apa nang kene?" Yang artinya, "Ada perlu apa di sini?" tanya Pak D. "Aku mau ngungsi. Sedelok neh. Aku yo lunga nek wis siap. Aku mau seneng ae nang kene. Mama, bapaknya apik. Ora galak. Aja ganggu aku." Yang artinya, "Aku cuma ngungsi. Sebentar lagi juga aku pergi kalau sudah siap. Aku cuma seneng aja di sini. Ibu bapaknya baik, nggak galak. Jangan ganggu aku." Kataku juga ikut santai. "Weleh, gendeng, ngungsi kok jarak. Urusan opo tak tekon? Sopo sing ngongkon kowe? Nak rak ngomong, tak obong dasmu." Yang artinya, "Weleh, gila, ngungsi kok ngelunjak. Urusanmu apa?" Aku tanya. "Siapa yang nyuruh kamu? Kalau kamu nggak ngomong, aku bakar kepalamu," kata Pak D tegas kali ini. Dan nadanya ikut serius, tanpa babibu dan menunggu jawaban dariku. Pak D langsung menyergapku. Kemudian yang terlihat olehku, Pak D menarik jempol kakiku. Aku berteriak, seakan sedang merasakan kesakitan. Padahal aku tidak merasakan apa-apa. Ketika aku berteriak, semua menjadi gelap. Aku pun tidak mendengar apa-apa. Menurut pernyataan ibuku, ya benar, memang ada yang sedang ingin cepat kaya. Sosok yang berada dalam tubuhku adalah suruhan dari majikannya, yang tentu saja tidak bisa aku sebutkan namanya. Ketika aku terbangun, aku merasakan panas dalam perutku dan dahaga yang luar biasa. Katanya itu hanya efek saja. Yang aku sadari ada sebuah kalungan yang melingkar di perutku. Ya, aku kembali baik-baik saja. Akhirnya aku tidur agar bisa bangun pagi untuk sekolah besok harinya. Ya, aku tidur lagi. Aku bermimpi. Namun kali ini cukup aneh, dan itu adalah mimpi buruk. Yang terjadi dalam mimpiku adalah aku terhimpit kayu besar, namun kayu tersebut menyerupai tangga yang berjulang ke atas. Jelas sekali, tangga itu berdiri 90 derajat dan aku adalah alas dari kaki tangga itu. Ya,
Itu hanya mimpi, bukan apa-apa. Itulah yang kupikir saat aku terbangun di pagi hari. Aku berangkat sekolah, seperti biasa. Tidak ada yang tahu kalau aku sakit. Teman-temanku hanya tahu aku sakit seperti sakit pada umumnya. Hari itu, aku tidak merasa apa-apa. Aku main seperti biasanya. Tepat setelah azan zuhur, dan itu jam pelajaran terakhir. Aku meminta dengan wali kelas untuk izin ke toilet. Ketika aku berada di kamar mandi, suara itu datang lagi. Besi yang beradu dengan besi. Ya, itu lagi. Namun, kali ini aku tidak melakukan hal aneh, hanya mendengar saja. Dan tidak ada reaksi apa-apa dari tubuhku. Namun, saat keluar dari pintu WC, nah aku seneng, aku bakal balik, eling, ono utawa ora onone menungso kae, yang artinya kalau aku senang, aku bakal kembali. Ingat itu, ada atau tidak adanya manusia itu. Suara itu terdengar begitu saja. Aku tidak tahu berasal dari mana. Yang aku tahu, suara itu seperti suara orang dewasa, dan itu jelas sekali. Namun, aku tidak menanggapinya berlebihan, cuma takut saja. Aku lari pastinya. Masuk ke dalam kelas, dan apa yang terjadi di kamar mandi itu hilang begitu saja. Aku tidak bisa mengingatnya sampai aku menginjak bangku SMA. Kenapa jauh sekali? Itulah yang terjadi. Aku pun tak tahu bagaimana bisa hal semacam itu tiba-tiba teringat ketika aku masuk bangku SMA. 3 hari berselang, kabar tidak mengenakan terdengar di telingaku dan keluargaku. 6 orang anak SD meninggal dengan kejadian yang sama. Sama? Ya, sama seperti anak yang meninggal tempo hari, dengan mengeluarkan darah di telinga, mata, dan hidung. Akibatnya sama. Mereka menemukan uang di tepi jalan dengan terlilit karet. Kalian tahu apa reaksiku ketika mendengar itu? Aku tersenyum. Jika kalian berpikir itu semua sudah selesai, maka aku harus berkata, belum. Teror itu masih terjadi hingga aku besar, bahkan sampai saat ini. Dan cerita pun selesai. Sungguh sebuah kisah mistis yang penuh dengan pelajaran. Bahwasanya, jika kita menemukan sebuah uang yang ada di jalanan, hendaknya kita tak terburu-buru untuk mengambilnya. Karena tanpa kita tahu, ada nyawa yang harus menjadi penggantinya. Ikuti terus channel Creepy Greeting agar Anda tak ketinggalan cerita horor, mistis, dan seram lainnya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.